Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Clara Hairunisa Paulida dapat menyapa pemirsa Wika TV dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini, kita sedang berada di Wika Talks edisi ke-14. Ya, di Wika Talks edisi ke-14 ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Dan saat ini kita di Universitas Ibnu Khaldun Bogor juga sudah memperkenalkan 11 program studi baru. Nah, salah satunya ini nih, perdagangan internasional. Dalam kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian. Ya, saya sedang bersama Bapak Dr. Muhammad Ajiz Firdaus, SEME, Kepala Program Studi Perdagangan Internasional. Ya, sebelum kita membahas atau mengupas tuntas terkait apa sih itu perdagangan internasional, alangkah baiknya kita menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana Bapak keadaannya, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tadi sehat. perjalanan ke sini macet, Pak? Enggak begitu ya, Oh, siang ya. sih. Biasanya siang macet ya, Ya, Bapak ya. alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Juga terima kasih ya, Pak, karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir gitu. Dan Alhamdulillah bisa bergabung di UIK Talks ya. wah, keren sekali ya, Bapak ya. Narasumber kita ini sekarang luar biasa, Masya Allah, pemirsa Wika TV. Nah, ini juga adalah salah satu yang baru gitu, Pak, yang saya dengar gitu, Ya, perdagangan internasional seperti itu, Pak. betul. Memang di perguruan tinggi, di dunia perguruan tinggi, program studi perdagangan internasional ini masih sangat terbatas Iya, ya. betul. Ada istilah lain selain perdagangan internasional, ada bisnis internasional Bisnis gitu. internasional. Ada beberapa perguruan tinggi yang salah satunya yang kami kenal juga di bawah Kementerian Industri, nah itu masih Diploma 3 gitu. Nah, kita tawarkan adalah program studi perdagangan internasional untuk S1 Wah, dengan Masya gelarnya Allah. ya sarjana bisnis. Sarjana bisnis. Nah, baik nih. Mungkin pemirsa Wika TV juga Bapak sebagian audiensnya itu masih SMA Bapak dan Ya, masih menerka-nerka apa sih itu perdagangan ya. internasional gitu. Nah, baik Bapak bisa dijelaskan mengenai jurusan perdagangan internasional sendiri itu mungkin apa sih Pak agar orang-orang ini kan belum terlalu familiar seperti itu Bapak. Ya, Bagaimana Bapak? ya, perdagangan internasional sesuai dengan namanya, ya, maka artinya eh, ada lalu lintas barang atau jasa yang dilakukan antar negara, gitu, ya. Nah, walaupun memang sudah era eh, perdagangan bebas, ya, tetapi tentu saja atau tetap saja ada peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, ya, kemudian analisis-analisis pasar gitu ya, yang ini tentu membutuhkan orang yang bisa mengamati itu atau orang yang bisa melakukan ya proses perdagangan internasional gitu. Nah, Indonesia kan salah satunya juga banyak eksportir ya. Nah, ketika ekspor sawit gitu ya ke luar negeri atau yang lainnya non migas gitu, kan tidak hanya asal kirim Iya, gitu betul. ya. Masuk pelabuhan satu, keluar dari pelabuhan di Indonesia, ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, kemudian masuk pelabuhan di luar negeri, ada dokumen yang harus lengkapi. Tetapi perdagangan ini juga kan tidak hanya perdagangan dalam bentuk barang, ada jasa yaitu sektor keuangan gitu. Nah, nanti visi kami juga program studi perdagangan internasional ini bisa menjadi unggul dalam global ya, sehingga kami memiliki misi ya untuk menciptakan tenaga-tenaga yang ahli di bidang ekspor impor dan
ahli juga di bidang financial trading gitu. Jadi tidak hanya ahli ekspor impor, tetapi di bidang finansial juga kita siapkan mahasiswa untuk bisa menjadi ahli di bidang itu. Masya Demikian, Bu. Allah sekali. Mengenai apa yang melatar belakangi Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini ada gitu Pak, program studi perdagangan internasional seperti itu Pak. Oke, saya pertama tanya dulu nih ke Mbak Clara nih ya. Eh, Pernah pesan barang secara online dari luar negeri? Pernah Bapak? Pernah ya? Pernah. Saya yakin mungkin sebagian besar atau mungkin sangat banyak yang melakukan transaksi online ke luar negeri ya gitu ya. Sudah bisa langsung. Kalau dulu kan nggak bisa ya. Kalau dulu nggak bisa. Walaupun Anda pesen satu buah baut gitu dari luar negeri kan tetap harus ada dokumennya gitu ya. Pengirimannya pakai apa ya dan seterusnya ya. Ada lalu lintas perdagangan luar negeri itu kan tidak sesederhana yang bisa kita lihat pesan lewat platform online ya gitu, datang tinggal di rumah paket. Padahal prosesnya apa namanya eh, panjang gitu ya, panjang dan cukup rumit karena juga tentu di pelabuhan ini ada persyaratan-persyaratan sehingga atau menjaga barang-barang yang berpotensi berbahaya atau barang-barang yang ilegal itu harus sudah ada dokumen-dokumen resminya gitu. Nah, melihat perdagangan yang semakin besar ini baik ke Eropa atau ke Timur Tengah ya atau di Asia sendiri itu maka kami melihat bahwa potensi permintaan akan tenaga di bidang perdagangan ya itu perdagangan internasional khususnya itu akan semakin meningkat gitu. eh ada beberapa bidang yang mungkin sangat baru ya di kita ya, bidang pekerjaan yang sangat baru, tetapi ini di dunia perdagangan internasional itu sudah biasa, tetapi mungkin bagi beberapa perguruan tinggi ini masih sangat atau mungkin apalagi bagi pelajar SMA gitu ya, ini masih sangat baru. Contohnya misalkan kalau import export analysis ya, air or sea export agent ya artinya kan bisa perdagangan internasional bisa lewat udara atau bisa lewat laut gitu ya. Kemudian operation manager, production supervisor, custom broker ya, international trade compliance manager dan sebagainya. Belum lagi di sektor keuangan ya, di sektor keuangan saat ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada galeri investasi. Kita bisa bertransaksi saham di sana ya, tetapi sahamnya masih dibatasi ya, masih saham-saham syariah gitu yang ada di Indonesia. Tetapi ketika nanti sudah lulus, kami bekali mahasiswa sebagai tenaga-tenaga ahli di bidang financial trading ya di ya kami berharap semua kita targetkan di bursa-bursa internasional ya bisa berkarir di sana gitu. Gitu saya kira sehingga kami melihat kebutuhan akan tenaga kerja di bidang perdagangan internasional ini perlu kita siapkan ya dan perlu kita dukung karena ini tentu mendukung neraca perdagangan Indonesia ya gitu. Begitu saya kira sementara. Kalau misalnya ada nih Bapak, misalnya ada anak SMA yang menonton ini gitu Bapak. Hmm. Lalu wah ternyata perdagangan internasional itu sangat ribet ya gitu Bapak. Apa tanggapan Bapak mengenai seperti itu? Ya ribet karena mungkin belum kenal. Oh iya betul. Iya, belum Tak kenal tahu. maka tak sayang ya Bapak ya. Betul gitu ya. Makanya kenalan dulu, jadi nanti kita berikan materi perkuliahannya ya. Karena di samping ini kita juga ada praktek-praktek ya, kunjungan industri kita siapkan ya. Dan pada saat pendirian kami, pendirian program studi ini, kami sudah ada komunikasi dengan Badan Pengembangan Ekspor Indonesia, Badan Pengembangan Ekspor Nasional,
kemudian juga bea cukai, ya, bea cukai secara formal sudah kami surati, mohon dukungannya, dan beliau bea cukai khususnya Bogor udah siap juga. Kami juga sudah sounding ke Dinas Perdagangan ya yang di Kabupaten Bogor, kemudian di kota sudah kami sampaikan juga ya, sehingga dan mereka mendukung gitu ya, mendukung untuk berdirinya program studi perdagangan internasional. Dan kami yang baru berdiri belum 1 tahun ya, Juli 2022 ya, alhamdulillah sudah ada mahasiswanya sekarang gitu ya. Nah, ke depan kami tunggu para calon mahasiswa perdagangan internasional untuk masuk di program studi perdagangan internasional. Eh, Kebanyakan dari teman-teman ini mengetahuinya seperti ini Bapak, manajemen bisnis seperti itu. Ya, Apa yang membedakan manajemen bisnis dengan perdagangan internasional seperti itu? ya, Sama-sama perdagangan dan bisnis seperti itu Bapak. ya. Bisnis memang menyangkut istilah yang sangat luas juga ya, bisnis ya. Kan sering juga kita ditanya mau kemana, ada bisnis Oh kan gitu iya, ya. ada bisnis. Ya, ada bisnis artinya ada usaha. Kalau bisnis secara umum ya usaha gitu ya. Kalau konteksnya ya umum ya gitu. Nah, usaha untuk apa? Untuk mendapatkan benefit kan gitu ya, untuk mendapatkan manfaat dari usaha itu gitu. Itu secara umum saya kira ya. Nah, perdagangan internasional ini khusus ya. Sama halnya seperti orang berdagang ya, orang berdagang ada penjual, ada pembeli ya gitu ya. Nah, ketika kita mau menjual barang apa yang dibutuhkan, kita harus tahu ya, barang apa yang dibutuhkan gitu. Nah, sama dengan kita melakukan perdagangan internasional gitu. Ketika kita mau menjual barang ke luar negeri, kita harus tahu kan di sana butuh atau enggak gitu ya. Nah, ini analisis import, ekspor ini dibutuhkan gitu. Jadi ketika orang Indonesia akan ekspor ya ke negara mana kan gitu. Setiap negara punya aturan-aturan sendiri. Walaupun sudah ada ratifikasi WTO ya, eh, perdagangan bebas dunia. Nah, ini tetap saja ada beberapa hal yang perlu dilengkapi gitu saya kira. Untuk pemirsa Wika TV, ada tidak Pak misalnya perdagangan internasional yang di Bogor ini gitu Pak? Oke, Apa hanya di Wika saja atau seperti apa? Karena pemirsa Wika TV ingin tahu gitu Pak. oke, baik. Di Bogor tidak ada. Oh jadi Ya, di cuman Bogor. di Universitas Ibnu Khaldun ini Bapak? Ya, Masya betul. Allah. Jadi kalau para teman-teman mahasiswa mau jadi ahli ekspor impor, orang Bogor ya datangnya ke Wika, UIK Wika tentunya. gitu. Di Jakarta, siswa Jakarta datangnya ya selain ke yang D3 di Jakarta, adanya lagi di UIK. Wika, Wika sudah Ya, S1 ya Bapak ya? udah Bukan S1, lagi D3. kalau D3 dan apa namanya di Jawa Barat juga setahu saya masih terbatas di perguruan tinggi negeri ya, gitu. Hmm. Iya Bapak, mengenai prospek kerja Bapak kalau misalnya untuk apa perdagangan internasional sendiri. Oke, prospek kerja kami berharap semuanya bisa terserap ya 100% nantinya gitu, tetapi kami juga untuk bisa seperti itu tentu daya saingnya harus ditingkatkan juga gitu. Kami jaga kualitas, tapi kalau mahasiswanya nyantai-nyantai, ya sama saja Sama saja. gitu ya. Akhirnya artinya bahwa kami mempersiapkan ya eh, fasilitas-fasilitas untuk keberhasilan di masa yang akan datangnya, untuk karirnya, tetapi juga mahasiswanya juga harus siap gitu ya. Karena kalau kita berbicara internasional, yang paling utama terpintas mungkin adalah sisi bahasa ya. Jadi kemampuan bahasa di semester ini
Di semester awal ini kita drill ya, gitu ya, kita tingkatkan betul. Kalau tidak salah ada 2 semester apa 3 semester gitu untuk bahasa Inggris Bahasa gitu. Inggris. Nah, tetapi memang apa namanya, ya itu tadi perdagangan internasional bisa kemana aja ya, ke luar negeri dengan peraturan, dengan budaya yang berbeda gitu ya. Timur Tengah juga menjadi sasaran ekspor kita kan ya, gitu ya. Apalagi kalau dengan Jepang ya, gitu. Motornya motor Jepang ya. Untuk dapat motor Jepang, mesin Jepang ya, ah, kok bisa dapat kan ya, selain ada memang spare part yang diproduksi di Indonesia, tapi kan ada komponen importnya. Nah, bagaimana melakukan itu? Ya, setidaknya ya harus orang yang bisa memahami proses eh, import ya, proses ekspor seperti itu. Untuk bahasa Inggrisnya sendiri Bapak, apakah, dari nol diajarkannya di semester 1 atau misalnya mungkin harus memiliki TOEFL seperti itu Bapak? Jika masuk perdagangan internasional harus memiliki TOEFL sekian, seperti itu Pak? Tidak ada aturan itu, ya, tidak ada aturan itu, tapi ini kami siapkan gitu ya. Teman-teman mahasiswa yang sekarang, yang semester 1 itu sudah mulai membiasakan diri one day in English gitu. Wah, Jadi ada satu hari mereka WA atau ngobrol itu dipaksakan apa namanya dalam bahasa Inggris. Mahasiswa kami juga ada yang sudah mengikuti lomba pidato dalam bahasa Arab kalau tidak salah. Ya, dalam bahasa Arab itu juara keempat. Ya, harapan juara pertama keempat. gitu. Belum lama ini. Ya, gitu. Nah, seperti itu pemirsa Wika TV. Jadi jangan takut kalau misalnya belum bisa bahasa Inggris, seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah, mengenai kelas, setahu saya Bapak ada kelas reguler dan karyawan seperti itu Bapak. Ya. Apakah di perdagangan internasional sendiri ini ada kelas karyawannya Bapak? eh Ya dengan sedih hati ya, dengan sedih hati. Wajah saya sudah sedih ya. Belum ya, belum. Kita untuk kelas karyawan belum sampai atau belum kita buka. Sementara kita masih di kelas reguler gitu. Cuman, nanti ke depannya mungkin akan dibuka kelas karyawan atau Ya seperti apa kita Bapak? lihat kebutuhan ya, kebutuhan apabila ada eh, animo yang tinggi untuk kelas karyawan tentu kita siapkan gitu. Kalau ada kelas karyawan 20 orang, ya kita mau nggak mau kita menampung aspirasi atau keinginan belajar di perdagangan internasional untuk kelas karyawan. Tapi secara saat ini kita belum buka gitu. Nah, apakah di Indonesia sendiri sudah ada perusahaan-perusahaan eksportir Bapak? Banyak Banyak ya, sekali ya? banyak sekali ya. Ada di bidang kertas non migas ya, ada yang di bidang migas gitu ya, banyak sekali. Dan tidak hanya perusahaan eksportir itu akan terkait juga dengan eh, apa namanya lembaga keuangannya sebagai lembaga penjamin gitu. Ya, jadi ketika akan melakukan ekspor ya harus ada jaminan bahwa barang ini akan sampai ke penerima dengan baik. Nah, itu kan butuh lembaga keuangan juga yang memahami lalu lintas perdagangan internasional ya gitu. Kemudian perusahaan-perusahaan forwarder ya yang menyiapkan dokumen-dokumen ya apa namanya kepabeanan gitu itu banyak sekali ya. Belum analis-analis impor atau analisis ekspor ya gitu yang tadi saya sampaikan. Itu seperti supply chain ya di sini juga apa dibutuhkan orang yang ahli dalam perdagangan internasional. Tapi saya ingin menambahkan tadi terkait bahasa ya, menarik itu sebetulnya. Jangan takut juga gitu ya. Jangan takut juga selama masih bisa atau masih mau belajar bahasa ya insya Allah bisa gitu. Iya. Ya insya Allah bisa. Apakah setidaknya ada satu bahasa yang dikuasai, bahasa asing ya, bahasa asing yang dikuasai. Karena sekarang
perdagangan kita mengacu juga tidak hanya Eropa kan gitu ya. Ke Timur Tengah juga cukup banyak gitu ya. Kemudian Cina ya, Cina begitu besarnya di sana, masyarakatnya, potensinya juga sangat besar sebetulnya gitu ya, sehingga ekspor ke Cina mungkin akan sangat besar ke depannya gitu kalau kita bisa memanfaatkannya. Nah, disitulah butuh ahli analisis ekspor impor. Adanya di mana? Di Perdagangan nasional, internasional. di UIK ya Bapak ya? Oh, Oh pasti. pastinya di Pasti. UIK. Nah Bapak, kalau misalnya prospek kerja itu tadi saya menarik sih Bapak mengenai Hmm. pembahasan prospek kerja. Apakah nanti kerjanya di bea cukai seperti itu bisa Bapak berarti? Itu Itu salah salah satunya. satunya yang bisa ya. Kalau bea cukai kan di lembaga pemerintahan ya, biasanya kan sentralistik penerimaannya, gitu, rekrutmennya. Tetapi banyak perusahaan-perusahaan yang lalu lintas perdagangan di internasional ya, perusahaan yang seperti perusahaan-perusahaan provider atau perusahaan-perusahaan pialang ya, karena kita ke sana. Tetapi memang di sektor financial trading ini ada beberapa sertifikasi, dan kami juga di akhir nanti mahasiswa itu harus ngambil satu sertifikasi dari BNSP ya gitu, ekspor import kah atau financial trading ya, harus diambil gitu ya, sebagai apa namanya, kompetensi untuk meningkatkan daya saing mereka gitu. Kalau misalnya magang-magangnya itu kira-kira di mana Bapak? Ya, magangnya pastinya di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perdagangan internasional yang tadi ada forwarder, lembaga keuangan ya, atau lembaga keuangan non bank ya gitu ya, atau ya bursa saham yang gitu, seperti itu bisa. Saat ini kita sudah ada kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia, galeri investasi, sekuritas itu kita baru satu dengan PT Philips Sekuritas ya, untuk pengembangan galeri investasi. Saya tuh fakultas hukum Bapak, tapi saya mendengar Bapak jadi Oh, indah tertarik. ya, indah. Jadi Sayang saya nggak bisa. jadi tertarik seperti itu Bapak. Perdagangan internasional sepertinya seru sekali gitu untuk dipelajari Oh, seru Bapak. banget gitu ya, seru banget. Nah, Bapak, terakhir nih Pak, untuk teman-teman yang tertarik untuk daftar di sini di Perdagangan Internasional Universitas Ibnu Khaldun Bogor, mulai dibuka dan mulai perkuliahan itu kapan sih Bapak kira-kira? Kalau pendaftaran sudah mulai ya, Sudah pendaftaran sudah mulai. Itu mulai di ya. gelombang pertama Bapak. Ya, teman-teman siswa SMK, SMA bisa langsung datang ke universitas. Di situ ada apa namanya, bagian pendaftaran ya. Kalau perkuliahannya sama satu universitas ya, di bulan September gitu. Ya. Nah, seperti itu Wika TV. Jadi tidak susah ternyata untuk mempelajari perdagangan internasional karena ini salah satu merupakan program studi baru di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya Bapak. Yang kira-kira dibukanya itu tahun kemarin ya Bapak ya? Ya, Juli 2021. Juli 2022, sorry. 2022 dan sekarang 23. Jadi setahun pemirsa Wika TV. Bapak saya tertarik satu pertanyaan lagi, boleh nggak Boleh, Bapak nambah? silakan. Boleh. Kalau misalnya untuk beasiswa sendiri Bapak, itu kira-kira masuk tidak kalau misalnya untuk perdagangan internasional sendiri? Maksudnya kayak Eh, diakomodir oleh beasiswa? Terakomodir ya, karena kebijakan beasiswa itu kan masih di tingkat universitas ya, Oh iya. tetapi semua mahasiswa prodi perdagangan internasional terakomodir ya untuk mendapatkan beasiswa yang disiapkan oleh universitas gitu. Tinggal siapkan daya saingnya untuk mendapatkan beasiswa itu gitu. Wah, Kalau nggak salah juga ada prestasi-prestasi yang dihargai secara baik ya, sangat baik oleh rektorat, mendapat juara ini, juara itu secara nasional atau bahkan mungkin internasional gitu ya. Kalau Anda punya prestasi ya, kemudian ketika mahasiswa prestasi itu Anda raih ya, ada apa namanya, insentif-insentif dari fakultas gitu ya, bagi yang berprestasi ya, nasional atau internasional gitu.
Berarti kalau misalnya pemirsa Wika TV ini ada yang mendapatkan kayak apa namanya kayak sertifikat nasional, cuman bahasa Inggrisnya little I can seperti itu Bapak. Jadi nggak apa-apa ya Pak, masuk aja ya, Ya masuk aja, masuk aja pemirsa tetapi Wika TV. memang prestasi yang dihitung itu adalah prestasi ketika menjadi mahasiswa Oh, menjadi gitu. Jadi mahasiswa, berarti kalau bukan ketika SMA ya Bapak? jadi Hmm. bukan pada saat masa SMA, tetapi ketika sudah mendaftar, sudah menjadi mahasiswa aktif, baru ada program-program penghargaan ya dari universitas, dari fakultas gitu. Itu ada juga gitu. Tapi setelah menjadi mahasiswa ya, setelah menjadi mahasiswa gitu. Iya, baik. Jadi seperti itu pemirsa Wika TV, selain di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini banyak sekali beasiswa-beasiswa yang tersedia, dari mulai kayak KIP, Pancakarsa dan lain sebagainya, tahfiz Quran. Juga ada 11 program studi baru. Salah satunya itu terkait dengan perdagangan internasional yang tadi sudah dikupas secara tuntas oleh kepala program studi di perdagangan internasional. Nah, baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban dan pencerahan-pencerahannya seperti itu Pak. Semoga sehat selalu dan semoga rekan-rekan juga yang menyaksikan mendapatkan informasi yang cukup dan gak ragu lagi nih Pak untuk kayak apa masuk aja ya perdagangan internasional seperti itu Bapak. Nah, iya, bagi pemirsa Wika TV yang akan dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini. Baik, terima kasih. Saya Clara Hairunisa Paulida undur pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai berjumpa di Wika Talks edisi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.